I put the new 4Gs on the G. I trap into the bloody bottoms is on the knee. Cause all my niggas got it. Mungkin ini sudah terlalu malam, tapi maaf Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Syawaludin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu luas belah ketupat atau belah ketupat itu. Pertama, saya akan masuk ke dalam web, yaitu menggunakan sebuah web dan memasukkan email dan di sini saya akan memasukkan password dan bisa di show passwordnya adalah 123. Nah, kita lanjut login. Nah, di sini ada beberapa untuk yang bisa diklik, yaitu pertama sejarah, hitung, rumus, deskripsi, kelompok, dan penutup. Kenapa sejarah di paling atas? Karena sejarah adalah asal muasal dari hal itu terbentuk. Nah, jadi saya akan menaruh sejarah paling atas. Nah, sejarah. Saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya akan mengambil satu atau dua. Nah, berikut adalah beberapa poin terkait sejarah belah ketupat. Yang pertama, era kuno. Konsep dasar bentuk geometris, termasuk bentuk belah ketupat, mungkin sudah ada sejak zaman kuno. Beberapa peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani memiliki pemahaman yang baik tentang geometri, dan bentuk-bentuk geometris tersebut digunakan dalam konstruksi bangunan dan dalam konteks keagamaan. Yang kedua, matematika Islam. Selama periode kejayaan Islam pada abad pertengahan, ilmu matematika dan geometri berkembang pesat. Matematikawan Islam seperti Al-Khwarizmi dan Ibnu al-Haytham memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan geometri dan bentuk geometris seperti belah ketupat. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, jadi saya lanjut ke hitung. Nah, menghitung luas belah ketupat. Apa itu D1? Apa itu D2? Saya akan jelaskan nanti. Ya, kita masukkan di D1 adalah 15 dan di D2 adalah 16. Ya, gitu. Ya, hitung. Nah, akan muncul 0,5 bintang bisa diganti seperti kali. Nah, 0,5 kali D1 atau dalam kurung diagonal 1 15 cm kali D2 atau diagonal 2 16 cm sama dengan 120 cm kuadrat. Nah, di sini adalah hasil dari menghitung luas belah ketupat. Nah, di sini ada akhiran cm, satuan cm. Nah, satuan cm ini bisa diganti dengan kilometer, desimeter, dekameter, milimeter, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke rumus. Nah, ini menjelaskan tentang apa itu, kok bisa ada D1, D2, apa itu D1, D2. Nah, di sini rumus luas belah ketupat, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 atau setengah kali AC kali BD. Nah, ini AC yaitu diagonal 1 dan DB adalah diagonal 2. Nah, kita lanjutkan. Dan setengah bisa diganti dengan 0,5. Nah, yaitu setengah bisa dijadikan 0,5 karena 0,5 itu adalah setengah. 1 atau 1/2. Kita lanjut ke deskripsi.
Nah, di deskripsi ini akan menjelaskan tentang apa itu belah ketupat. Nah, belah ketupat yaitu 4 sisi dengan panjang yang sama. Belah ketupat memiliki 4 sisi yang memiliki panjang yang sama. Artinya, jika sisi AB adalah panjang A, maka sisi BC, CD, dan DA juga memiliki panjang A. 4 sudut sama besar. Keempat sudut dalam belah ketupat memiliki besar yang sama. Masing-masing sudut di belah ketupat adalah sudut tumpul sekitar 108 derajat atau sudut lancip sekitar 72 derajat. Dan yang ketiga, jika belah ketupat dipisah akan membentuk 4 segitiga sama kaki. Setelah itu, kita bisa sambungkan lagi dan diputar, maka belah ketupat tersebut akan menjadi persegi dan di dalam persegi terdapat garis yaitu garis diagonal. Diagonal yang sama panjang belah ketupat memiliki 2 diagonal yang saling memotong di tengah-tengahnya. Kemudian kedua diagonal ini memiliki panjang yang sama dan membagi belah ketupat menjadi 4 segitiga setara. D adalah singkatan dari diagonal, jadi D1 dan D2 memiliki A. Jadi D1 dan D2 adalah diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, di sini tadi saya sebutkan belah ketupat dipisah akan membentuk 4 segitiga sama kaki. Nah, ini awalan yaitu belah ketupat akan menjadi segitiga sama kaki jika dipisah. Nah, ini terdapat 4 segitiga sama kaki di sini. Nah, lalu kalau kita sambungkan lalu diputar akan membentuk persegi. Nah, di garis di tengah ini adalah garis diagonal yang bisa memotong bangun. Nah, itu. Nih, catatan E merupakan titik tengah, yaitu ini adalah titik tengah. Ini saya sudah berikan contoh AC. AC adalah ini garis miring. Nah, AC sama dengan D1 dan DB atau BD yaitu D2. Nah, kita lanjut. Ya, ini sudah masuk ke dalam pengembangan tim, yaitu pertama adalah kita disambut oleh ketua kelompok yaitu Yusuf Khozinatul Fadli sebagai pemimpin kelompok yang bertugas memberi arahan dan membantu sesama anggota yang kesusahan serta mengambil semua informasi tentang tugas ini untuk dipresentasikan. Ya, anggota kelompok di sini ada 4 orang, yaitu pertama Abraham Moreno Nurwibawa sebagai penyunting atau editor memberitakan kesalahan sistem kepada programmer. Kedua, Maulana Barul Arsi sebagai desainer web yang menyusun tata letak layout. Yang ketiga, Muhammad Hadif Alisabik sama saja seperti Barul, ya dia menjadi desainer web yang menyusun tata letak layout. Nah, di sini yang terakhir, yang keempat, Muhammad Yusuf Syawaludin sebagai programmer pemula yang bertugas di depan tim. Ya. Nah, kita lanjutkan, yaitu kita bisa kembali. Nah, terakhirnya adalah penutup. Nah, penutup. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Sebelum mengakhiri sesi kali ini, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau pesan-pesan yang ingin dikeluarkan sebelum mengakhiri sesi kali ini? Nah, itu adalah untuk Bapak Ibu guru yang mau memberikan saran atau pesan yang dapat disampaikan untuk membenah website kami agar menjadi lebih baik. Nah, ini daftar pustaka yang kita ambil yaitu 3. Sebenarnya ada lebih, cuma yang kita pakai mungkin 3 ini, yaitu Wikipedia, detik.com, dan kumparan.com. Nah, itu semua dari saya. Maaf Pak, ini saya buat video tengah malam. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.